Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas prakarya kelas 7 bab 5 dengan judul bab pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Peta materi. Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah seperti yang ada pada peta materi ini. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama adalah pengertian buah segar, kemudian karakteristik buah-buahan, kemudian kandungan dan manfaat buah-buahan, kemudian teknik pengolahan. Selanjutnya, tahap pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman. Mulai dari identifikasi atau perencanaan kebutuhan dan ide gagasan, kemudian pelaksanaan atau persiapan alat dan bahan dan proses pembuatan, kemudian tidak lupa keselamatan kerja, lalu pengemasan dan penyajian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, yang pertama A. Pengertian buah segar. Buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita, karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, pengertian buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi langsung. Itu adalah pengertian buah segar. B. Karakteristik buah-buahan. 1. Berdasarkan musim berbuahnya. A. Buah musiman. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat yang lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya adalah buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. B. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya adalah nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. A. Buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya adalah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. B. Buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya adalah apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. B. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. A. Buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang sehingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ini ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya adalah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Oleh karena itu kita sering melihat buah pisang jika dipajang oleh si penjual, itu semakin lama kulitnya akan semakin menguning. Begitu juga pepaya, jambu biji, dan apel. Itu dia akan semakin pekat warnanya. B. Buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya adalah semangka, anggur, jambu air,
dan nanas. C. Kandungan manfaat buah-buahan. 1. Jambu biji. Jambu biji atau Pridisium guajava kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. 2. Avokat. Avokat atau avocado memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tidak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seorang menjadi gemuk. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. 3. Pepaya. Pepaya atau carica papaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, fluat, dan asam pantotenat. Yang keempat, belimbing. Belimbing atau Averrhoa carambola rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. D. Teknik pengolahan pangan. Teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, teknik pengolahan bahan makanan panas basah atau moist heat, dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. 1. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. A. Teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. B. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih antara 95 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoaching ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut
dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. D. Teknik menutup atau menggulai, atau bahasa Inggrisnya stewing. Stewing, menggulai atau menyetup, adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama adalah agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. E. Teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus, bahan makanan alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak tersentuh langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu maupun sayuran, ikan, dan ayam. F. Teknik mendidihkan atau simmering. Simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan, di bawah titik didih direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. G. Teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. 2. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying. Shallow frying adalah pengolahan bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. C. Teknik menumis atau sautéing. Teknik menumis sautéing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. D. Teknik memanggang atau baking.
Memanggang atau baking adalah mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode. Teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Teknik pengolahan pangan lainnya. Menghaluskan, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Menyaring atau memeras, membuat bahan makanan menjadi halus dengan cara menyaring, baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya, buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Pembuatan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah perencanaan. Dalam langkah perencanaan, yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan, menganalisa kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, keluarga saat ini. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Yang kedua yang termasuk dalam langkah perencanaan adalah ide atau gagasan atau membuat rencana atau rancangan suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Kemudian langkah yang kedua adalah pelaksanaan pembuatan. Ada 2 hal yang dilakukan di sini. Persiapan atau merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangan atau pembuatan mulai dari pengupasan, pencucian bahan. Lalu yang kedua, proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah pengemasan atau penyajian. Yang diperlukan adalah wadah penyajian dan estetikanya atau bentuk dari wadah yang eye catching atau yang dapat menarik perhatian orang yang melihat. Wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Tentunya kesehatan juga harus higienis kemasannya. Cara penyajiannya pun harus higienis. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, dicicipi maksudnya. Mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahap pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi setelah dievaluasi, jika ada yang dirasa kurang, maka nanti balik lagi ke proses perencanaan untuk proyek yang selanjutnya, seperti itu. Jadi perencanaan, pelaksanaan, penyajian, evaluasi. Kemudian setelah evaluasi diperbaiki, direncanakan lagi, dibuat lagi, disajikan lagi. Seperti itu adalah siklus tahapan pembuatan karya pengolahan pangan, buah segar menjadi makanan atau minuman. Info. Di negara-negara barat ada juga makanan yang disiram dengan bumbu atau saus seperti rujak dan gado-gado. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan salad. Salad merupakan makanan yang mengandung gizi lengkap karena terbuat dari aneka buah dan sayuran dengan disiram saus yang mengandung protein dan lemak. Ya, demikianlah pembahasan prakarya pada bab ini. Berjumpa lagi di
video pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.